Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatul Lainah dengan NIM 211F10133. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat dipastikan banyak permasalahan sosial dampak dari perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan adalah hal wajar dalam hidup. Hanya saja, setiap manusia menyikapi permasalahan sosial dengan pemikiran dan perasaan yang berbeda. Pengertian permasalahan sosial secara umum. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena ia menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum, yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok lain. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Di sini faktor pencetus masalah sosial ada 3. Yang pertama, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadinya kekagetan budaya, cultural shock, dan kesenjangan. Yang kedua, permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksamaan antar unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat sehingga menghambat keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kemudian permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat dan unsur-unsur kebudayaan, sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Contoh masalahnya yaitu bentrokan antara orang Kalimantan dan orang Madura, seperti itu. Selanjutnya, pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, ada Surjono Sukamto. Ia mengatakan masalah sosial merupakan ketidaksamaan antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, Vincent Parillo dalam Sukamto 2013. Ia mengatakan masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu yang singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Yang ketiga, Sutomo. Pengertian masalah sosial menurut Sutomo yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Yang keempat yaitu Leslie. Leslie mengatakan bahwa masalah sosial itu merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat. Sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai oleh masyarakat karena itu perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut gitu. Terus apa sih faktor penyebab masalah sosial? Di sini ada 6 faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ekonomi, yang kedua faktor sosial, yang ketiga budaya, yang keempat psikologis, yang kelima biologis, dan yang terakhir yaitu teknologi. Kenapa ekonomi dikatakan sebagai faktor masalah sosial? Di sini karena suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam peraturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas ke kesejahteraan masyarakat yang adil dan
merata seperti itu. Contoh permasalahannya yaitu orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu itu mendapat bantuan. Karena ada hubungan kekerabatan antara pihak yang berwenang seperti itu. Yang kedua, faktor sosial. Kenapa faktor sosial dikatakan sebagai permasalahan sosial? Hal ini merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok gitu. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang yang kaya baik pejabat maupun pengusaha dengan rakyat biasa. Ini faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada masyarakat yang heterogen dan multikultural. Contoh, faktor budaya yang biasanya terjadi antara kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru. Yang keempat yaitu psikologis. Kenapa psikologis dikatakan sebagai faktor masalah sosial? Hal ini merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang tidak bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contohnya seperti masalah yang bersumber dari faktor psikologis ini biasanya ada di adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang kelima, biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contohnya yaitu faktor biologis ini terjadi di masa kini, yakni terjadinya pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu teknologi. Hal ini dipicu karena sebuah kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pelajaran serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya tergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman lah. Contohnya yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau bepergian menggunakan Gojek atau hal yang lain lah, seperti itu. Apa sih bentuk-bentuk masalah sosial? Di sini bentuk-bentuk masalah sosial ada 7. Yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kriminalitas, dan yang keempat kesenjangan sosial, yang kelima penyakit, pandemi atau endemik, yang keenam kenakalan remaja, yang ketujuh pendidikan yang tidak merata. Kemiskinan. Permasalahan kemiskinan yaitu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau tempat berlindung, seperti itu. Faktor kemiskinan ini merupakan faktor internal. Orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak keluar dari lingkungan kemiskinan. Hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih-lebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Apa solusi yang baik untuk faktor kemiskinan ini? Yang pertama yaitu pendidikan. Karena dengan pendidikan kita bisa mengubah hidup kita yang awalnya kurang baik
menjadi lebih baik seperti itu. Yang kedua, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi terjadinya permasalahan sosial. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang memadai atau pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, seperti itu. Hal ini mungkin karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Yang ketiga, kriminalitas. Istilah kriminalitas ini dari bahasa Inggris, yaitu crime, yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin terjadinya kriminalitas. Hal ini menjadi penyebab utama atau pemicu utama yang masuk ke ranah kriminalitas. Beberapa tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomi, politik maupun psikologis. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi sampai sekarang yaitu kriminalitas. Contohnya, mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara. Tingkat kejahatan juga semakin meningkat. Terlebih pada masa modern seperti saat ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal ini dirasa sudah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak, misalnya praktek korupsi, uang pelicin atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah. Seperti itu. Yang keempat, kesenjangan sosial. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang kurang mampu atau bisa dikatakan miskin, seperti itu. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia. Misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang kaya juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena adanya faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat. Yang kelima, penyakit, pandemi, dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat sebagai masalah sosial yang baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit baik endemi atau pandemi ini menjadi beberapa fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak tertolong. Terjadi pula masalah kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan, warung-warung kecil yang juga kekurangan pelanggan, dan masih banyak lagi yang terjadi saat ini. Yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadinya pelanggaran baik secara budaya maupun secara hukum pidana, seperti itu. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya yaitu kabur dari rumah, bolos saat sekolah, merokok,
mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Sementara itu kasus seks sebelum nikah itu juga terjadi di kenakalan remaja seperti aborsi dan lain sebagainya. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena adanya karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan pengabaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan saat ini dianggap sebagai kegagalan. Yang terakhir yaitu pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata dapat memicu permasalahan sosial karena terjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM yang rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan Indonesia juga bisa menjadi penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini mungkin karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapat akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika negara ini ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas dengan pendidikan yang layak seperti itu. Contohnya Gubernur Kalimantan memberikan beasiswa S2 pada guru dari tingkat SD sampai SMA dan diberikan honor kesejahteraan. Tapi bagaimana dengan guru-guru honor di daerah seperti itu? Melanjutkan yang tadi, pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial yang dapat terjadi pada korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Korban bencana alam mendapatkan masalah sosial berupa kemiskinan karena mungkin hilangnya barang, harta, atau benda pribadi yang lain. Korban bencana alam mengalami masalah kesehatan akibat banyak bakteri yang muncul. Seorang anak tidak dapat menuntut ilmu dengan baik dan layak karena adanya bencana alam. Hal itu yang menyebabkan masalah sosial terhadap korban bencana alam. Yang kedua, kerusuhan. Kerusuhan dapat menimbulkan masalah sosial berupa banyak terjadinya korban seperti tawuran antar pelajar seperti itu, kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini. Suku terasing adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah sosial seperti sulit menyesuaikan norma yang berlaku di pedalaman suku terasing dengan yang berlaku di dalam masyarakat lain. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah sosial pada anak? Cara mengatasinya yaitu pertama, mencari akar penyebabnya. Apa sih penyebab anak yang mengalami masalah sosial seperti ini? Terus kita juga bisa menanamkan nilai moral pada anak sejak dini. Jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Apa sih narkoba? Apa sih narkoba? Apa sih narkoba? Di sini saya akan menjelaskan pengertian narkoba menurut undang-undang yang menjelaskan tentang narkotika, yaitu pasal 1 nomor 22 tahun 1997. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik simetris atau semi simetris, yang dapat menyebabkan perasaan atau perubahan keadaan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Sedangkan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dijelaskan, zat atau obat bukan narkotika baik alami maupun simetris yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Yang kedua, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan dan psikotropika ini terdiri dari yang pertama, faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini adalah faktor genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika atau enggak, seperti itu. Yang kedua, faktor keluarga. Hal ini sangat berpengaruh terhadap anak yang bermasalah sosial karena mungkin anak tersebut jarang dikontrol oleh orang tuanya karena mungkin orang tuanya terlalu sibuk, bahkan sehingga anak tersebut mencari perhatian dari luar. Selain itu, anak ini mungkin terlahir dari keluarga yang broken home sehingga bisa menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang termasuk dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seperti itu. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi pergaulan seorang anak atau remaja karena jika lingkungan itu buruk atau lingkungan pergaulan anak tersebut udah buruk, misalnya lingkungan tersebut sudah ada beberapa orang atau anak yang sudah mengkonsumsi narkoba, otomatis anak itu juga terjerumus ke dalam pergaulan tersebut, seperti itu. Yang keempat, faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga dapat berpengaruh karena mungkin siswi atau siswa kurang memahami akan narkoba, akan pengertian narkoba dan psikotropika, seperti itu. Yang kelima yaitu faktor masyarakat dan komunitas sosial. Faktor ini termasuk kondisi seseorang remaja, antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah lingkungan dan sebuah hubungan, sehingga perhatian dan komunitas dan susahnya beradaptasi dengan orang lain itu juga bisa berpengaruh. Seperti yang terakhir itu penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Apa sih penyebabnya? Nah, berikut adalah beberapa penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, yaitu dari diri sendiri ya. Pertama, dari diri sendiri. Yang kedua yaitu dari lingkungan keluarga. Mungkin dari keluarga tersebut ada salah satu yang mengkonsumsi narkoba sehingga anak atau saudaranya juga ikut dalam hal itu, mengkonsumsi narkoba dan psikotropika, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu dari penyebab dari pergaulan atau teman sebayanya. Yang terakhir bisa juga dari lingkungannya, seperti itu. Gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Gejala anak bermasalah sosial memiliki masalah dengan kemampuan sosial emosionalnya. Bisa dilihat dari beberapa tanda. Bahkan hal ini bisa diidentifikasi sejak ia berusia 2 tahun atau 8 bulan atau 2 tahun. Ada beberapa faktor penyebab anak bermasalah sosial. Yang pertama yaitu faktor dari dalam diri. Anak yang mengenal dirinya sendiri, kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, perasaan yang tidak nyaman, hal itu bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Yang kedua, faktor dari keluarga. Hal ini mendasar kepada anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya atau anak yang lahir dari keluarga yang broken home. Hal ini bisa juga menyebabkan sebagai anak yang bermasalah sosial.
Ada sih beberapa faktor penyebab anak bermasalah sosial. Yang pertama yaitu faktor dari lingkungan. Lingkup pergaulan anak bukan lagi sebatas keluarga. Ia sudah mulai mengenal tetangga, teman, keluarga, bahkan teman sebaya, guru di sekolah. Dampak anak bermasalah sosial yaitu ada 3. Kemiskinan, kejahatan, dan kenakalan remaja. Apa sih solusi anak bermasalah sosial? Yang pertama, kita harus mencari akar penyebabnya. Kenapa anak ini menjadi anak yang bermasalah sosial? Kita harus mencari tahu kenapa seperti itu. Terus yang kedua, membuat anak itu merasa aman. Membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang terakhir, mengalihkan anak dengan kegiatan lain seperti mengajaknya ia bermain. Terus melakukan hal yang membuat anak itu tenang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang penanggulangan anak penyandang masalah sosial. Kemarin saya sudah menjelaskan pengertian dari masalah sosial, faktor, dan penyebabnya. Nah, tidak usah saya jelaskan lagi mengenai pengertian masalah sosial. Kita ambil contoh masalah sosial yang pertama, pengangguran dan kenakalan remaja. Bagaimana sih cara untuk menanggulangi hal tersebut? Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu preventif, yang kedua kuratif, yang ketiga prognosa. Preventif. Apa sih preventif? Nah, preventif di sini adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Preventif terhadap kenakalan remaja dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu memberi arahan mengenai bahayanya pergaulan bebas, terus menjalin komunikasi efektif dengan anak, mendukung hobi positif anak, tidak bersikap keras tapi tegas. Yang kedua yaitu kuratif. Kuratif di sini sebagai penyembuhan. Nah, kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Kuratif terhadap kenakalan remaja bisa dilakukan dengan rehabilitasi terhadap remaja penyalahgunaan narkoba, membawa remaja ke psikolog agar konsultasi dengan mental yang sedang ia alami. Yang terakhir yaitu prognosa. Prognosa di sini adalah prediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, memperhatikan berbagai aspek mulai dari keilmuan, kebiasaan, dan data yang ada. Jadi prognosa adalah kelanjutan dari diagnosa. Contoh prognosa yaitu berimbas pada diri sendiri, kedua dikucilkan oleh lingkungan, menanggung rasa malu, memiliki masa depan yang suram, serta melakukan kriminalitas. Merusak ketentraman masyarakat, dapat mengganggu ketertiban, mempengaruhi dan juga mengganggu orang lain. Berikut beberapa contoh yang menggambarkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Baik, itulah beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.